Bapak Ibu, firman Tuhan pada malam hari ini saya mengambil satu tema, membangun relasi untuk ekspektasi. Membangun relasi adalah menjadi satu kewajiban, menjadi tanggung jawab setiap makhluk hidup bergaul kepada siapa saja. Nah, ekspektasinya adalah apa itu ekspektasi? Adalah harapan besar. Nah, harapan besarnya apa? Kita akan pelajari pada saat ini. Saya mengambil satu tema firman Tuhan dari Mazmur 25 ayat yang ke-14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Tuhan bergaul dengan karib. Ini adalah kunci utamanya. Nah, untuk membangun relasi, yang pertama-tama, karena tadi firman Tuhan mengatakan kita harus bergaul karib dengan Tuhan, yang pertama adalah membangun untuk relasi. Yang pertama ke atas. Ke atas kita harus membangun relasi, yaitu dengan Allah. Itu yang pertama, membangun dengan Allah. Caranya bagaimana? Caranya kita belajar firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah pedang yang bermata dua. Firman Tuhan itu adalah tameng yang akan menolong kita. Jadi itu betul-betul kita butuhkan. Ketika Tuhan Yesus menyelesaikan untuk puasanya 40 hari 40 malam, ketika Dia dicobai, berkali-kali dicobai, Yesus mengatakan ada tertulis. Berarti di sini menunjukkan bahwa Yesus itu Dia benar-benar belajar firman Tuhan dengan baik. Bahkan sejak kecil Yesus ini sudah apa? Belajar akan firman Tuhan. Setelah belajar firman Tuhan, kita juga harus membangun komunikasi dengan Tuhan. Caranya bagaimana? Dengan berdoa. Doa itu satu ungkapan, ya, satu harapan manusia kepada Tuhan. Nah, doa itu ya, sebenarnya menguntungkan hanya manusia, karena manusia yang membutuhkan. Nah, itu gambarannya adalah kita sama seperti dengan orang tua. Ketika kita hubungan baik dengan orang tua kita, ketika kita berdoa, kita minta sesuatu, itu akan dikabulkan. Dan orang tua kita tahu yang terbaik untuk anaknya. Apalagi Tuhan yang begitu luar biasa, Dia akan tahu untuk anak-anaknya. Nah, ekspektasinya apa? Ekspektasinya yaitu untuk menyampaikan kabar baik kepada relasi-relasi kita. Setelah kita dibekali dengan firman Tuhan dan komunikasi dengan Tuhan, kita harus menyampaikan kabar baik. Kabar baiknya apa? Kabar baiknya ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dia harus mengalami yang namanya kematian. Tetapi kasih karunia Allah itulah yang membawa harapan kepada manusia, yaitu apa? Bahwa Yesus telah mati di kayu salib menggantikan kita orang berdosa yang seharusnya kita disalib. Itulah kabar baiknya. Nah, kabar baik ini harus disampaikan yang pertama kepada pribadi kita meyakininya, lalu kepada keluarga kita. Itu yang kedua, ya, keluarga kita juga harus kita berikan akan kabar baik ini. Yang ketiga adalah keluar saya dengan menggunakan istilah 4S, bahwa kabar baik ini, kabar keselamatan ini harus dikabarkan kepada S. Yang pertama adalah yang sekasur. Siapa itu yang sekasur? Adalah pasangan hidup kita. Apakah pasangan hidup kita ini sudah menerima Tuhan sebagai juru selamat kita pribadi melalui kabar baik itu tadi? Ini kita harus menangkan. Lalu S yang kedua,
S yang kedua itu adalah yang sedapur. Yang sedapur itu adalah orang-orang yang hidup bersama-sama dengan kita. Ya. Mungkin saudara kita yang tinggal di tempat kita, orang lain yang tinggal di tempat kita, atau bahkan mungkin orang yang membantu di tempat kita, itu harus dikabarkan kabar baik, kabar keselamatan itu. Lalu S yang ketiga adalah yang sesumur. Sekarang mungkin sudah modern, semua sudah pakai ledeng, mungkin sudah pakai sanyo, tetapi di sekitar rumah tempat saya masih ada yang menggunakan sumur untuk bersama-sama, masih dengan timba. Ya. Siapa itu yang sesumur? Adalah orang-orang di sekitar kita, tetangga kita. Oh, rupanya kabar baik itu harus kita sampaikan kepada tetangga-tetangga kita. Yang penting, yang menjadi tugas kita hanya menyampaikan. Itu tugas kita. Sampaikan kabar baik itu. Lalu yang ketiga, yang keempat adalah yang selembur. Yang selembur ini adalah orang-orang di tempat kerja kita. Orang-orang di tempat kerja kita. Kita harus menjadi panutan. Kita harus menjadi kekristenan kita sampaikan dalam gaya hidup kita. Dengan teman-teman kita sekerja, kita berikan contoh yang baik. Jangan sampai kita ini tidak suka udang tapi suka uang, dalam arti kita malah menggunakan kesempatan untuk melakukan dosa dengan cara-cara yang tidak baik, dengan cara-cara korupsi dan lain sebagainya. Inilah mengapa kita harus membangun relasi sebanyak-banyaknya, karena kita memiliki pengharapan atau ekspektasi, yaitu untuk menyampaikan kabar baik kepada sahabat-sahabat dan rekan-rekan kita. Semua ini yang kita lakukan bukan untuk kegagahan kita, bukan untuk kepintaran kita. Ketika kita meletakkan semua itu kepada kuasa Tuhan, bahwa apa yang kita lakukan, bahwa semua ini adalah hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kiranya Tuhan Yesus yang ditinggikan, yang dimuliakan, karena Yesus adalah juru selamat kita, manusia yang berdosa. Tuhan Yesus memberkati.